Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, Camber dan Vegeta terlibat dalam pertempuran sengit, sementara Goku harus berurusan dengan Krillin, Master Roshi, dan Dewa Yamcha yang telah dirasuki oleh energi jahat Camber. Namun, Saiyan jahat itu melepaskan aura jahatnya terhadap Dewa Vegeta, di mana itu sepenuhnya mengelilingi tubuhnya dalam sekejap. Goku berteriak cemas pada Vegeta yang mulai menjerit saat energi jahat di sekitarnya mulai meresap ke dalam kulitnya. Sambil ketawa, Camber berkata bahwa kekuatan jahat murni ini akan mengambil alih tubuhnya dan menjadikannya budak. Tapi setelah beberapa saat, Vegeta berhenti bernapas dan menjerit, lalu berdiri dan menatap Goku. Tatapannya penuh dengan kebencian dan senyuman jahat keluar dari mulut dewa penghancur itu. Camber memberitahu Goku bahwa semakin banyak kebencian yang dimiliki seseorang di hatinya, semakin sulit untuk melawan kekuatan jahatnya. Bagi para dewa penghancur, ini hampir tidak tertahankan karena dewa-dewa ini menyimpan banyak kebencian di dalam diri mereka. Tapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Vegeta mulai memancarkan kekuatan penghancurnya secara tinggi sambil ngeden sekuat tenaga. Hanya dalam beberapa detik, energi jahat Camber yang telah masuk ke dalam tubuhnya melalui kulit mulai dikeluarkan. Saat meninggalkan kulit Vegeta, energi jahat itu lenyap begitu saja, seolah-olah dihancurkan oleh Hakai. Camber terkejut melihat ini dan bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Setelah mengeluarkan energi jahat dari tubuhnya, Vegeta mengatakan bahwa penguasaan Hakai-nya sangat tinggi, sehingga dia hanya harus menghancurkan energi jahat Camber yang telah menyusup ke tubuhnya, dan dia berhasil melakukannya tanpa melukai tubuhnya sendiri. Bagi Camber ini mustahil, bagaimana seseorang bisa memiliki penguasaan atas kekuatan yang begitu rakus. Sambil mengulurkan tangannya ke arahnya, Vegeta lalu berteriak Hakai. Saiyan jahat itu menjerit kesakitan, tubuhnya mulai menghilang sampai tidak ada yang tersisa. Setelah Camber dihancurkan, energi jahat yang telah mengambil alih Master Roshi, Krillin, dan Yamcha menghilang begitu saja. Mereka terbebas dari energi itu. Mereka sangat lega mengatakan bahwa didominasi oleh kekuatan itu adalah hal terburuk yang pernah mereka alami. Melihat mereka kembali normal, Goku menghilangkan Susanoo-nya dan membebaskan mereka. Setelah itu, dia mengatakan bahwa mereka pasti sudah menyadari bahwa dia dan Vegeta tidak jahat. Dia bertanya apakah mereka bisa membicarakan hal-hal tersebut sekarang. Sementara itu, 4 aura energi jahat meninggalkan planet bumi. Di semesta ke-6, Champa terluka parah berlari dari seseorang. Dia jelas berpartisipasi dalam pertempuran yang sangat luar biasa dan berakhir dalam kondisi buruk. Dia mencapai Pados dan berlutut di depannya, memegang pakaian Angel itu memohon bantuan. Namun Pados memberitahu bahwa dia tidak bisa membantunya sekarang dan menyebutkan bahwa dia seharusnya menganggap latihan dan dietnya lebih serius. Hingga tiba-tiba sebuah serangan energi menusuk dari punggung ke dadanya dan kemudian Hakai Shin itu jatuh mati. Pelaku serangan ini adalah Camber yang berkata dengan kecewa bahwa dewa penghancur ini adalah yang paling mengecewakan dari semuanya. Padahal dia mengharapkan lebih dari saudara Beerus yang hebat. Pados mengatakan bahwa di masa lalu Champa tidak seperti ini. Champa adalah pejuang yang benar-benar terhormat, tapi itu berubah seiring waktu. Sebuah awan energi jahatnya mendekati Camber, dan ketika energi ini menempel kembali ke tubuhnya, dia mulai memiliki visi tentang semua yang terjadi di planet bumi. Energi ini dilepaskan oleh Camber sesaat setelah Vegeta membebaskan dirinya dari kekuatan jahatnya. Sebelum Camber dihancurkan, dia melepaskan sebagian energi tanpa disadari Goku dan Vegeta. Setelah memahami semua yang terjadi di planet bumi, Camber menjadi sangat bersemangat mengetahui bahwa klonnya dikalahkan oleh Vegeta. Dia mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan lawan yang layak. Wah, rupanya yang bertarung melawan Vegeta hanyalah klon saja ya. Terpukau menemukan hal ini, dia mulai melepaskan kekuatan yang luar biasa sambil tertawa keras. Pados menyadari bahwa kekuatan Camber tiba-tiba meningkat, dan dia menjelaskan bahwa hal baik menjadi seorang Saiyan adalah ketika pulih dari luka mematikan, kekuatan Saiyan meningkat secara drastis. Dan berkat Vegeta, Camber sekarang bahkan lebih kuat. Tapi Camber mengatakan bukan hanya Vegeta yang membantunya. Ketiga penduduk bumi yang memiliki teknik yang sangat berguna yang disebut Ultra Instinct itu juga akan sangat membantunya. Saat dia mengatakan ini, awan energi lainnya mencapainya dan menyatu dengan tubuhnya. Dan akhirnya Camber sekarang juga memiliki Ultra Instinct berkat energi dari bumi. Di semesta keempat, klon lain dari Camber sedang bertempur melawan Quitela.
Dan klon ini mendapatkan hasil terburuk karena dia berlutut sementara Quitela terbang ke arahnya siap memberikan pukulan yang akan menjadi serangan terakhirnya. Tapi tiba-tiba awan energi mencapai Camber dan menyatu dengan tubuhnya. Dan pada saat itu dia dengan anggun menghindari serangan Quitela, pergi ke belakangnya dan menusukkan tangannya melalui punggung menembus dada Quitela. Dewa tikus itu benar-benar terkejut dan bertanya bagaimana Camber berhasil melakukan itu. Karena dia tahu hanya Angel yang bisa menghindari serangan seperti itu. Camber memberitahu Quitela bahwa sebenarnya yang bisa menghindar seperti itu bukan hanya Angel, tapi beberapa penduduk bumi dan sekarang dirinya sendiri. Di semesta ke-12, klon lain dari Camber memegang leher dewa penghancur Gin yang mengutuknya. Ketika awan energi keempat mencapainya, Camber ini menjadi sangat gembira karena mendapatkan tambahan kekuatan. Dan kemudian, dia mematahkan leher dewa penghancur semesta ke-12 itu sambil tertawa dan memancarkan kekuatannya. Dia berterima kasih kepada Ten atas teknik cloningnya karena sekarang dia bisa bertarung dalam berbagai pertempuran dan menjadi lebih kuat melalui semuanya. Memperlakukan Gin seperti sampah, Camber melemparkan dewa yang mati itu ke tanah dan mengatakan bahwa lain kali dia akan pergi menemui Goku dan Vegeta dengan dirinya yang asli. Tapi sebelum itu dilakukan, dia akan menemukan asal-usul keduanya. Kembali ke bumi, setelah Krillin, Master Roshi, dan Yamcha menyadari bahwa Goku dan Vegeta bukanlah orang jahat seperti yang mereka duga, mereka memutuskan untuk mengobrol lebih baik dengan mereka. Dan karena Goku sangat lapar, Yamcha punya ide untuk membawanya ke rumah seseorang yang dia tahu adalah juru masak terbaik, yaitu Chi-Chi. Namun, yang mengejutkan bagi Goku, di dalam timeline ini Chi-Chi adalah istri Yamcha. Goku sangat terkejut mengetahuinya dan Vegeta tentu saja menertawakannya karena sekarang dia tahu rasanya Yamcha mencuri istrinya, persis seperti yang terjadi padanya di timeline yang pertama mereka kunjungi. Wah, di berbagai timeline lain Lord Yamcha ini ternyata buaya juga ya. Tapi kali ini Yamcha melangkah lebih jauh. Dia tidak hanya mencuri istri Goku, tapi juga seluruh keluarganya. Dalam timeline ini, Gohan adalah anak Yamcha dan dia memiliki Videl dan Pan sebagai menantu dan cucunya. Tapi yang jelas, di sini Gohan mungkin sepertinya bukanlah seorang Saiyan, melainkan hanya manusia bumi biasa. Semua orang berkumpul di rumah Chi-Chi untuk makan siang keluarga. Tapi yang tidak disangka, di reuni keluarga ini adalah Yamcha sendiri yang ternyata memilih untuk tinggal berpisah dari istrinya untuk menjadi dewa bumi. Vegeta merasa sedikit kasihan pada Chi-Chi karena tampaknya dalam timeline manapun dia selalu ditinggalkan oleh suaminya. Jadi, Vegeta juga penasaran tentang Bulma dan bertanya seperti apa dia di timeline ini. Krillin memberitahu Bulma adalah teman baik mereka dan Bulma adalah CEO perusahaan kapsul. Dan meskipun menjadi wanita yang sangat cantik dan sukses, dia tidak bisa menemukan suami. Meskipun agak egois, Vegeta senang akan hal ini karena setidaknya dalam timeline ini tidak ada yang mengambil istrinya. Goku dan Vegeta akhirnya diundang makan sambil mereka mengobrol lebih baik dan belajar lebih banyak tentang timeline ini. Di dunia ini, meskipun Gohan merupakan pejuang dengan potensi besar daripada warga bumi lainnya, dia memilih untuk menyerahkan nasib bumi di tangan ayahnya Yamcha dan melanjutkan hidupnya secara normal sebagai peneliti. Ketika Yamcha menjadi dewa bumi, dia mengambil peran tersebut dan pergi tinggal di istana kami. Dan karena di sini dewa bumi bukanlah orang Namex, jadi mereka tidak pernah mendengar soal bola naga. Vegeta menyarankan agar dia dan Goku pergi ke Namex untuk menggunakan bola naga di sana. Tapi Goku berkata mereka bisa melakukannya nanti dan untuk saat ini mereka bisa santai dan makan sedikit. Vegeta akhirnya setuju, tidak seperti Goku, dia bukan lagi manusia panah dan karena itu tidak perlu lagi makan. Tapi sebagai Saiyan yang baik, dia masih sangat menikmati makanan. Di planet Namex, kehidupan di antara orang Namex tampak sangat damai. Tapi tiba-tiba, Tetua Agung merasakan sensasi yang sangat mengerikan dan memberitahu pengawalnya Nel bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi dan kejahatan besar sedang mendekat. Ini jelas membuat Nel sangat khawatir. Dan nampak Camber sang pembunuh dewa mendekat dengan kecepatan penuh memasuki planet seperti meteor. Dia turun dari langit langsung ke rumah Tetua Agung, menghancurkan atap dan berdiri di depan singgasananya. Baik Nel maupun orang Namex tua itu sangat terkejut dan takut. Nel ingin menyerang penyusup itu segera, tapi Tetua Agung menyuruhnya untuk tidak bertindak tergesa-gesa dan mengatakan mereka harus menunggu dan mendengar apa yang ingin dikatakan Camber. Camber menyapa mereka dengan cara yang sangat sinis dan berkata dengan nada mengancam
bahwa Tetua adalah orang yang sangat bijaksana. Karena jika Nel menyerangnya, dia akan mencabik-cabik pengawal itu seperti cacing. Itu membuat Nel cukup kesal, tapi demi rasa hormat kepada Tetua, dia tidak mengatakan atau melakukan apapun. Camber bertanya, apakah Tetua Agung tahu siapa dia? Dan orang Namex yang bijak itu menjawab tidak, tapi dia tahu bahwa Camber adalah seorang Saiyan. Dan dia juga tahu bahwa Saiyan menyebarkan kejahatan besar di seluruh alam semesta. Camber mengatakan, jika dia punya gambaran tentang siapa dirinya, dia pasti punya gambaran bahwa lebih baik tidak menentang apa yang dikatakannya. Dan Tetua Namex menanyakan apa yang sebenarnya Camber inginkan. Camber memberitahu dia ingin menggunakan bola naga untuk mencari tahu sesuatu tentang dua pria yang baru-baru ini muncul di alam semesta. Tetua Agung bertanya, jika Camber tahu tentang kekuatan bola naga, mengapa para Saiyan tidak pernah menyerang planet ini sebelumnya? Camber menjawab bahwa dia tahu di planet ini ada pelindung yang sangat kuat. Dan sejauh ini, dia menghindari berurusan dengan orang itu dan dia tidak harus menggunakan bola naga ini sampai sekarang. Tetua mengatakan, jika Camber tahu sedikit tentang orang Namex, maka dia pasti tahu bahwa mereka tidak akan menyerahkan bola naga untuk digunakan dengan cara yang sembrono, terutama oleh orang jahat seperti Camber. Camber membalas, jika dia tidak ingin menyerahkan bola-bola itu dengan baik, dia bisa mengambilnya tanpa masalah. Sambil mengatakan ini, dia mengarahkan tangannya pada Tetua, tapi orang Namex tua itu berkata, jika Camber membunuhnya, maka bola naga akan berhenti bekerja dan semua ini akan sia-sia. Camber menegaskan dia memang sudah tahu semua itu dan tidak berniat membunuh Tetua, melainkan semua orang Namex lainnya di planet ini. Jadi, dia akan mulai dengan pengawalnya. Camber memutar tangannya ke arah Nel dan menembakkan sinar energi ke arahnya. Tapi, yang mengejutkan Saiyan itu, orang Namex tersebut menangkis serangannya dengan satu pukulan, menyebabkan energi itu menghancurkan salah satu dinding rumah dan terbang menjauh. Setelah itu, Nel menjulurkan tangannya untuk menjangkau Camber dengan pukulan tepat di dada, membuatnya menghancurkan dinding lain dan terlempar keluar dari rumah Tetua Agung mendarat beberapa meter jauhnya. Setelah itu, Nel meninggalkan rumah dan mendekati Camber yang sedang bangkit dari tanah. Camber cukup terkejut dan mengakui bahwa dia tidak menyangka Nel mampu membalas serangannya seperti itu. Nel menanggapi bahwa dia adalah prajurit panah yang paling kuat di planet ini dan tidak akan dikalahkan begitu saja. Tapi Camber tidak kecewa akan hal itu. Sebaliknya, dia senang karena dia bisa bertarung sedikit. Camber maju menyerang Nel dengan tendangan terbang yang ditahan oleh Nel. Tapi akhirnya, dia terlempar ke tanah oleh kekuatan tendangan tersebut. Setelah itu, Camber mencoba memukulnya di tanah, tapi Nel mengejutkannya dengan menembakkan ledakan energi dari mulutnya tepat ke wajah Saiyan itu. Lalu, Nel menyerang dengan tendangan langsung ke perut Camber yang ditahan Camber dengan baik. Dia menangkap kaki Nel dan memutarnya beberapa kali. Kemudian, melemparkannya ke sebuah batu yang hancur karena benturan. Nel muncul dari reruntuhan untuk menyerang Camber dengan semua yang dia miliki dan Saiyan itu menuju ke arahnya. Ketika keduanya bertabrakan, Camber memenangkan pertarungan dengan membawa Nel terbang di udara dan menabrak gunung bersamanya, mengubur orang Namex itu di bebatuan. Setelah itu, dia meraih salah satu tangan Nel sambil menginjak wajahnya, dan kemudian mencabut tangan orang Namex itu dari tubuhnya, membuat Nel menjerit kesakitan. Setelah itu, Camber meraih tangan yang lain dan merobeknya juga. Melepaskan kedua tangan Nel, dia mencengkram manusia panah terkuat Namex itu di leher dan mulai mencekiknya. Dia memuji Nel karena dia tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat kuat, tapi sayangnya dia jauh dari menjadi lawan baginya. Tapi Nel berkata ini belum berakhir. Dia meregenerasi kedua tangannya dan merentangkannya untuk menangkap Camber. Sambil menahan Saiyan itu dalam cengkeraman erat, Nel mulai mengumpulkan kekuatannya yang sangat besar. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan Camber dan tetap hidup, setidaknya dia akan mengalahkannya dan mati. Nel meledakkan diri dalam ledakan besar. Menyadari apa yang baru saja terjadi, Tetua Agung berduka untuk pengawalnya. Ketika ledakan berakhir, Nel telah hancur berkeping-keping tanpa ada jejak tubuhnya yang tersisa. Tapi, di sisi lain Camber benar-benar utuh dengan hanya luka kecil di tubuhnya. Bahkan, dengan lawannya yang sudah mati, dia memuji Nel, mengatakan bahwa dia adalah pejuang yang layak meskipun memiliki kematian yang sama sekali tidak berguna. Tapi, pada saat itu seseorang muncul di belakangnya mengatakan bahwa kematian Nel tidak sia-sia karena dia menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu melindungi Tetua Agung dan penduduk lainnya sampai dia tiba. Camber melihat pendatang baru itu dengan seksama dan orang itu adalah Piccolo. Camber mengenalinya, mengatakan bahwa dia pasti pelindung tertinggi planet ini
Piccolo sang Dewa Namex. Piccolo membenarkan dan bertanya bagaimana dia tahu keberadaannya. Camber mengatakan bahwa Dewa Namex adalah legenda di antara para dewa karena bahkan para dewa penghancur takut padanya di timeline ini. Piccolo adalah sang ahli waris sebagian dari kekuatan Zalama yang agung. Camber mengatakan bahwa Dewa Namex tidak diragukan lagi adalah salah satu dewa yang paling ditakuti di antara semua semesta dan dikenal memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa. Piccolo berpikir jika Camber tahu semua ini, dia seharusnya berpikir 2 kali sebelum datang ke planet ini. Camber meledek, dia memang sudah berpikir 2 kali. Camber memberitahu alasan dia ingin pergi ke Namex adalah mencuri bola naga mereka sejak lama. Tapi dia tidak pernah merasa siap menghadapi Dewa Namex yang agung. Setidaknya tidak sampai sekarang. Piccolo bertanya mengapa dia menunggu sampai sekarang dan apa yang berubah. Camber mengatakan bahwa dia hanya merasa siap untuk tantangan ini sekarang. Camber maju dalam sekejap mata menyerang Piccolo untuk mendaratkan pukulan. Dan Piccolo menanggapi pukulan ini dengan serangan siku. Satu tangan dan siku bertabrakan dan tiba-tiba Camber merasakan perubahan tempat di sekitar mereka dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Piccolo memanfaatkan momen kejutan ini untuk bergerak di belakang Saiyan itu, menjambak rambutnya, dan memberikan lutut yang kuat ke punggungnya. Setelah melakukan itu, dia melemparkan Camber ke udara, menjulurkan tangannya ke arahnya, dan melepaskan bola kekuatan yang saat meledak, menciptakan ledakan besar di langit Namex. Tapi yang mengejutkan Piccolo, Camber muncul di belakangnya untuk mencoba serangan. Namun, meskipun terkejut, Piccolo bereaksi baik dengan berbalik untuk meraih tangan Saiyan itu. Camber yang sangat penasaran bertanya apa yang dia lakukan tadi pada realitas di sekitar mereka. Piccolo menjawab bahwa dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk membawa mereka ke dimensi paralel di dalam planet agar pertarungan mereka tidak merusak versi asli planet ini. Dan sekarang giliran Piccolo yang mengajukan pertanyaan, dan pertanyaannya adalah bagaimana Camber lolos tanpa cedera dari ledakan itu. Camber menjawab bahwa dia baru saja mempelajari kemampuan yang sangat menarik yang disebut Ultra Instinct. Jadi sekarang memukulnya tidak akan semudah itu. Camber membuat Piccolo melepaskan tangannya dan mencoba tendangan yang dihindari oleh Namex itu dengan berjongkok. Lalu mencoba pukulan ke atas yang lolos dari serangan tersebut dengan melakukan salto ke belakang. Kemudian kembali dengan tendangan terbang melawan Piccolo yang menghindarinya dengan lompatan, lalu melemparkan topinya ke arah Camber. Ketika dia menangkap topi itu, dia terlempar ke tanah oleh beratnya. Camber baru tahu Piccolo bertarung dengan semua beban ini. Piccolo turun dari lompatannya, mencoba menginjak Camber yang berguling ke samping untuk meloloskan diri. Dan kemudian dia bangkit mencoba menyerang Piccolo dengan ledakan energi. Piccolo menghindar ke samping, tapi kemudian harus menghadapi pukulan dari Camber yang maju ke arahnya. Piccolo menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan hanya jubahnya untuk dipukul Camber. Setelah itu, dia muncul kembali di belakang Saiyan jahat itu, mencoba tendangan kepala, tapi Camber juga berhasil menghindar dengan berjongkok. Kemudian, keduanya memulai pertukaran pukulan, di mana Piccolo mulai merasa berada di posisi yang kurang menguntungkan dan mulai terpojok oleh serangan Saiyan itu. Sampai akhirnya, dia terkena salah satu pukulannya dan mundur. Piccolo menjadi sangat jengkel, mengeluh bahwa agak sulit untuk memukul Camber karena kemampuan Ultra Instinct ini. Camber bertanya apakah itu saja yang dimiliki Piccolo. Camber menyebutkan bahwa dia sebenarnya mengharapkan lebih dari Dewa Namex yang agung. Tapi Piccolo tersenyum dan mengatakan bahwa ini baru permulaan. Piccolo memusatkan kekuatannya, membuka potensinya, menghilangkan urat-urat pada tubuhnya, sementara otot-ototnya menjadi sedikit lebih padat. Setelah membuka potensi tubuhnya, dia menyerang Camber lagi, dan sekarang Saiyan itu menyadari bahwa kekuatan dan kecepatan Dewa Namex telah meningkat pesat. Piccolo berhasil mendaratkan pukulan yang mendorong Camber menjauh. Lalu, dia meluncurkan beberapa bola energi ke arahnya yang berhasil dihindari Camber berkat Ultra Instinct. Melakukan berbagai akrobat dan bergerak secara liar, baik di udara maupun di tanah. Tapi, sebelum Camber menyadarinya, dia dikelilingi oleh tembakan kekuatan Piccolo. Kemudian, dia menyatukan tangannya sambil menyebabkan semua energi itu mengenai Camber di tengah, menciptakan ledakan besar. Namun, kali ini juga gagal karena pemimpin Saiyan jahat itu berhasil mempertahankan diri dengan menciptakan kubah energi di sekelilingnya. Setelah itu, mereka bertemu lagi di udara, memulai kembali pertukaran pukulan dan tendangan yang sengit. Pada satu titik, Piccolo terdorong mundur oleh serangan siku dari Camber, tapi dia bereaksi di detik yang sama dengan memusatkan energi di tangannya,
dan menembakkan sinar energi ke arah Camber, yang dengan terampil menghindarinya dan membalas dengan serangkaian serangan cepat, meluncurkan beberapa bola energi yang dihindari Piccolo. Tapi, salah satu bola meledak di dekatnya, menciptakan awan asap yang mengaburkan penglihatannya. Camber melihat peluang dan muncul dari asap, melontarkan pukulan kuat ke arah Piccolo. Piccolo berhasil menahan serangan itu dengan tangan bawahnya. Tapi, kekuatan serangan itu mendorongnya mundur, menciptakan kawah di tanah. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Piccolo akui Camber kuat, tapi dia yakin Camber tidak akan mengalahkannya semudah itu. Piccolo memusatkan energinya lagi, kali ini menciptakan beberapa bola energi di sekelilingnya. Dia menembakkannya ke arah Camber dalam rentetan tembakan cepat. Camber bereaksi dengan gerakan cepat, menghindari setiap tembakan. Camber kemudian fokus, matanya bersinar dengan aura merah pekat saat dia menembakkan gelombang energi ke arah Piccolo. Tapi, Dewa Namex membalas dengan makan kosape kuat yang menembus serangan Camber dan menuju ke arahnya. Berkat refleks gesit dari Ultra Instinct, dia berhasil menghindar. Tapi, tidak tanpa menerima luka gores di tangannya. Camber memuji kekuatan besar Piccolo, tapi mengatakan bahwa dia juga masih jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya. Saiyan jahat itu menciptakan bulan buatan dan meluncurkannya ke langit. Lalu, dia berubah lagi menjadi Ozaru yang besar. Ini mengejutkan Piccolo yang bahkan lebih terkejut oleh kecepatan luar biasa dari makhluk raksasa itu yang menyerang ke arahnya dengan kecepatan tinggi sehingga dia tidak bisa bereaksi. Dia menangkapnya di salah satu tangannya, mulai meremasnya dengan sangat keras. Camber mulai ketawa dan berkata bahwa dia akan mengubah Dewa Namex yang agung menjadi bubur. Tapi, Piccolo berkata bahwa bahkan dalam mimpi terliarnya pun itu tidak akan terjadi. Lalu, dia melepaskan kekuatannya dengan cara yang benar-benar mengejutkan dalam pilar energi besar yang masif. Camber seketika terdorong oleh tekanan kekuatan ini. Dalam pilar energi ini, Piccolo menampakkan dirinya lagi, kali ini dalam bentuk orange. Menampilkan otot-ototnya yang menonjol dan ekspresi yang sangat mengancam. Setelah melakukan ini, Piccolo berkata jika Camber merasa spesial karena bisa menjadi raksasa, dia lebih baik berpikir lagi. Piccolo mulai memperluas ukurannya seketika menjadi setinggi Ozaru. Setelah itu, keduanya bertabrakan, memulai pertukaran pukulan yang sengit, melepaskan gelombang kejut dan kekuatan di sekeliling. Serangan kolosal Piccolo dan Camber mengguncang tanah, menciptakan kawah besar di setiap serangan. Camber mengaum dalam amarah saat menyerang Piccolo. Dia mencoba meremukkan Dewa Namex dengan tinjunya yang kuat, tapi Piccolo bukanlah target yang mudah. Piccolo dengan terampil menghindari serangan brutal Camber menggunakan ketangkasan dan kecerdasannya. Tapi, memukul Camber juga tidak mudah. Karena meskipun ukurannya besar dan penampilannya seperti binatang, dia tetap mempertahankan kesadaran dan kemampuan Ultra Instinct. Dengan raungan monster yang bergema di sekitarnya, Camber mencoba menggunakan ekor raksasanya sebagai cambuk untuk menangkap Piccolo saat lengah. Piccolo waspada dan menahan serangan ekor dengan tangannya. Tapi, ekor itu melilit tangan orang Namex itu dan kemudian Camber maju dengan serangan yang kemungkinan besar tidak akan bisa ditahan Piccolo. Namun, menggunakan matanya, dia menembakkan laser energi tepat di tengah dada kera raksasa itu, menyebabkannya melepaskan tangannya dan menghentikan serangan yang akan dia lakukan. Piccolo memanfaatkan celah ini dan menyerang Camber dengan rentetan pukulan ke wajah, membuat Ozaru itu bingung. Menyadari kekuatannya jauh lebih rendah dari lawannya, Camber meneriakkan Kaioken. Dia melipat gandakan kekuatannya sebanyak 100 kali. Dengan aura merah mengelilingi tubuh raksasanya, dia berhasil menyeimbangkan keadaan dengan Piccolo dan keduanya terlibat dalam pertukaran pukulan yang seimbang. Pada satu momen, Piccolo menahan salah satu pukulan Camber dan Camber juga menahan salah satu pukulan Piccolo dengan keduanya terkunci dalam pergulatan tangan kosong. Camber memutuskan untuk menggunakan ledakan energi kuat yang ditembakkan dari mulutnya. Tapi, Piccolo merespon dengan cara yang sama, juga meluncurkan gelombang kekuatan besar dari mulutnya. Serangan itu bertabrakan di antara wajah mereka, dan saat berikutnya ledakan yang benar-benar raksasa terjadi. Kembali ke bumi, Goku dan Vegeta baru saja menikmati hidangan lezat yang disiapkan oleh Cici. Dan setelah itu, mereka memutuskan sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berpamitan kepada teman-teman dari bumi, berpindah ke planet Namex dengan Sun Kanido. Setelah ledakan, lubang besar tercipta di area tersebut. Piccolo yang berdiri dan sudah kembali ke ukuran normalnya, berpikir jika dia tidak membawa orang ini ke dimensinya, planet itu pasti sudah hancur oleh serangan tersebut.
Piccolo mendekati Camber yang terbaring di tengah kawah. Dia telah kembali ke bentuk manusianya karena bulan buatan hancur dalam ledakan itu. Ketika Piccolo mendekat, Camber bangkit lagi. Piccolo memberitahunya bahwa dia bertarung dengan sangat baik, tapi sudah waktunya untuk menyerah sekali dan selamanya. Namun, Camber menertawakan ini dan berkata bahwa dia masih jauh dari menyerah. Pada saat itu, Camber berubah menjadi Super Saiyan, tapi bukan sekedar Super Saiyan biasa. Itu adalah bentuk Super Saiyan yang ditingkatkan oleh Kaioken sebanyak 100 kali. Piccolo sangat terkejut dengan ini, mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah meningkat drastis. Camber mulai ketawa dan berkata bahwa Piccolo belum melihat apa-apa dari kekuatannya. Merasakan kekuatan luar biasa dari Saiyan ini, Piccolo berpikir bahwa dalam bentuknya saat ini, dia bahkan tidak akan mendekati kekalahan Camber. Jadi, sudah waktunya untuk pergi ke tingkat berikutnya. Camber penasaran dengan apa maksud ucapan Piccolo. Dan kemudian, pejuang legendaris Namekian itu mengungkapkan semua yang Camber lihat sejauh ini adalah kekuatannya sebagai manusia panah. Tapi, mulai sekarang dia akan menunjukkan padanya kekuatan sejati dari Dewa Namek. Setelah mengatakan ini, Piccolo mulai mengonsentrasikan kekuatan yang sangat besar dalam bentuk cahaya. Dan cahaya ini menyebar ke sekeliling, bahkan menyilaukan Camber untuk sementara. Ketika dia melihatnya, Camber menyaksikan pemandangan yang benar-benar luar biasa. Bentuk terakhir dari pejuang legendaris yang memiliki kekuatan Dewa Naga Agung Zalama. Camber sang pembunuh dewa sekarang menghadapi Dewa Namek yang kuat, Piccolo yang baru saja menggunakan kekuatan sejatinya yang melampaui Dewa Kehancuran. Siapa yang akan menang dalam pertempuran ini? Dewa Namek atau pembunuh dewa? Dan apakah Goku serta Vegeta akan datang ke planet Namek membantu Piccolo? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.